7 skills yang paling dibutuhkan di dunia kerja. Halo Super Pips, tau gak sih kalau tuntutan skill dalam dunia kerja tuh semakin berubah? Dalam World Economic Forum yang bertajuk The Future of Jobs, ada beberapa skill teratas yang paling dibutuhkan di masa depan. Kira-kira apa aja sih skill yang diharapkan itu? Mungkin gak sih untuk kita miliki? Yang pertama, communication skill. Bayangin kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Parahnya, mungkin kita nggak bisa paham sama apa yang orang lain sampaikan. Keterampilan komunikasi bikin kita bisa berbicara dengan jelas, lebih ramah, dan bisa dengerin orang lain dengan penuh perhatian. Skill ini ngebantu kita untuk bekerja sama dalam tim, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan bersama. Bisa komunikasi dengan baik, nggak cuma penting di tempat kerja loh, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena komunikasi yang baik menunjang kamu untuk punya hubungan yang baik dengan orang lain dan mendapatkan kesempatan emas untuk sukses di masa depan. Kedua, critical thinking. Berpikir kritis sama dengan melihat segala sesuatu lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Selain menilai informasi dengan bijak, berpikir kritis pasti akan memantik kamu untuk ngebedain fakta atau cuma opini dan membuat keputusan yang baik. Berpikir kritis juga berarti bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang untuk mencari solusi yang paling tepat loh. Cukup sering kita nemuin kesalahpahaman atau manipulasi di sekitar, sehingga berpikir kritis ada biar kita nggak mudah tertipu atau terpengaruh oleh informasi yang salah. Di dunia yang pergerakan dan perubahannya serba cepat ini, punya keterampilan berpikir kritis sudah jadi kayak kompas yang membimbing kita menerjang kompleksitas dan kebisingan arus informasi dunia. Ketiga, collaboration. Berkolaborasi berarti menjalin kerjasama dengan pihak lain, bersama-sama mengerahkan input untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Pekerjaan yang dibikin beramai-ramai tentu beda dengan kerjaan yang coba dikerjain sendiri. Oleh karena itu, kemampuan berkolaborasi memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan orang lain, saling membantu, dan mencapai tujuan yang sama bersama-sama. Kolaborasi ngasih kita kesempatan untuk berbagi ide dengan orang lain, menyelesaikan masalah, dan mix power untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari yang biasa kita lakukan. Keempat, adaptif. Jadi orang yang adaptif berarti bisa menyesuaikan diri dan fleksibel di kondisi apapun. Terbuka akan perubahan-perubahan yang terjadi, bikin kita belajar banyak hal baru, mengatasi berbagai tantangan, dan tetap melangkah maju meski lagi dihadang sama yang namanya unexpected situation. Orang yang adaptif identik dengan pembawaan yang tenang dan berpikir positif pas dihadapkan sama ketidakpastian, sehingga dia bisa menemukan solusi yang tepat dan gak kegocek sama langkah yang salah. Di dunia yang terus berubah dengan cepat, bisa adaptif rasanya seperti memiliki sayap yang memungkinkan kita untuk terbang melalui segala jenis situasi. Adaptif sama dengan pemenang di era yang dinamis ini, beradaptasi dengan perubahan dan mencapai potensi penuh diri di masa depan. 5. Financial literacy. Skill literasi keuangan bikin kita paham sama konsep dasar pengelolaan uang seperti tabungan, investasi, hutang, dan anggaran. Skill ini juga ngebantu banget pas lagi mau bikin keputusan keuangan yang bijaksana, identifikasi risiko dan peluang dalam keputusan keuangan, sampai ngembangin kebiasaan sehat mengelola keuangan pribadi ataupun bisnis. Di kehidupan yang semakin kompleks, punya skill literasi keuangan sama kayak punya baju besi yang ngelindungin kita dari masalah keuangan. Dengan menguasai skill ini, kita bisa meminimalisir risiko dalam utang piutang, punya tabungan yang realistis untuk masa depan, dan mencapai tujuan keuangan dengan lebih baik. Keenam, time management. Manajemen waktu berarti bertanggung jawab penuh menggunakan waktu yang kita punya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Skill ini mengasah perencanaan, pengaturan prioritas, dan penggunaan waktu secara bijak untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Skill ini juga melibatkan kemampuan kita untuk mengidentifikasi waktu-waktu yang paling produktif, mematikan prokrastinasi alias menunda-nunda, dan ngatasin distraksi yang menghambat produktivitas. Waktu yang dimanage dengan baik sangat-sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, nurunin resiko stres karena tugas yang menumpuk, dan nyiptain work-life balance. Ketujuh, project management. Skill manajemen proyek gak jauh-jauh dari kemampuan kita untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya yang terlibat dalam proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Skill ini terkait pengelolaan berbagai aspek proyek,
termasuk jadwal, anggaran, sumber daya manusia, dan resiko. Orang dengan skill manajemen proyek yang baik identik dengan kemampuan mengorganisir banyak hal dan melakukan segalanya secara terstruktur, rapi, dan tertata. Itu dia 7 skill yang perlu kamu catat. Ingat, kesempatan untuk mengembangkan skill akan selalu terbuka selama ada kemauan. Dengan skill ini, kamu akan mendapat nilai tambah saat terjun langsung ke dunia kerja. So, let's start the journey and enjoy the process.